Marisa, I love you forever. Kehilangan sang istri untuk selamanya membuat Ikang Fauzi merindukan kebersamaan dengan Marissa Haque. Ikang Fauzi terlihat tak berdaya dengan tatapan kosong menangis memandangi jenazah sang istri tercinta. Kosong dan kehilangan inilah yang tengah dirasakan oleh Ikang Fauzi. Pada Rabu 2 Oktober 2024 kemarin, Marissa Haque menghembuskan nafas terakhirnya secara mendadak di usia 61 tahun. Kini separuh jiwanya pergi untuk selama-lamanya. Kita juga nggak tahu sih sebenarnya ibu juga punya penyakit dalam apa ya, karena dia tuh emang udah lama nggak check up juga gitu. Paling terakhir tuh keluhannya kena diare sama demam. Istriku tercinta. Masya Allah, aku beruntung ya Allah bisa menjadi suamimu. Ya Allah, ya wanita yang hebat, kuat. Ini harus dia berjuang untuk mendapat gelar profesor. Terpukul dengan kepergian sang istri tercinta untuk selamanya, rocker yang mempopulerkan lagu Preman ini sampai 4 kali jatuh pingsan. Walau berat rasa, Ikang Fauzi sekuat tenaga berjuang untuk memakamkan sang istri hingga turun ke liang lahat. Marissa, I love you forever. Sebelum Marissa Haque menghembuskan nafas terakhirnya, Marissa Haque sempat mengucapkan permintaan kata-kata perpisahan kepada suaminya, Ikang Fauzi. Marissa Haque mengaku keinginannya untuk pergi terlebih dahulu karena Marissa Haque tidak mengerti bagaimana caranya mengurus rumah yang ditinggali bersama Ikang Fauzi. Bertambah usia, tidak mudah lagi ketika saya merasa bahwa sebagai insan ingin sekali menjadi insan kamil dan berbagi terhadap ilmu sambil sekaligus menuntut ilmu. Kalau tiba-tiba Allah memanggil kita pulang ke rumah abadi kita, katanya sih masuk surga karena jatuhnya jihad begitu, benar gak sih? Sama juga dengan Anda semua, mas-mas, mbak-mbak, anak-anakku yang masih muda di sana. Kalau meninggal kan nggak harus tunggu tua ya, juga nggak harus tunggu sakit. Kapanpun Allah memanggil, ya begitulah ya. Nah, tapinya during this period of time, saat kita masih hidup, tentu kita harus melatih diri, menambah kompetensi, baik hard skill maupun soft skill. Pada Kamis 3 Oktober 2024 semalam, Ikang Fauzi beserta keluarga menggelar acara tahlilan hari pertama mendiang Marissa Haque di kediamannya di Bilangan Bintaro, Tangerang. Acara dihadiri oleh keluarga terdekat dan warga sekitar. Ikang meminta doa untuk sang istri tercinta. Ia juga berharap semua amalan yang dilakukan oleh Marissa Haque mendapatkan ganjaran terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah cinta yang sudah berjalan selama 38 tahun membuktikan bahwa Ikang Fauzi dan Marissa Haque setia hingga ajal memisahkan keduanya. Selama menjalani pernikahan, Ikang Fauzi dan Marissa Haque menjalaninya dengan harmonis dan kian romantis menghadapi berbagai lika-liku kehidupan. Guna menjawab tudingan selingkuh, Aziza Salsa, istri dari pesepak bola nasional Pratama Arhan, akhirnya muncul ke ruang publik kemarin. Ya, setelah lama menghindar dari awak media, didampingi kuasa hukumnya, Zize pun memastikan jika ia dan sang suami bisa melewati masalah itu dengan baik, serta saling mendukung satu sama lain.
Zize mengaku awalnya sempat kaget saat berita miring tentang dirinya yang dituding selingkuh dengan Salim Norderer tiba-tiba muncul dan beredar karena unggahan Rahel V-nya yang seolah mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap sang sahabat, yakni Zize, yang diduga telah menjadi orang ketiga dalam hubungannya dengan Salim Norderer. Sudah sampaikan bahwa hubungan antara klien kami dengan suami ataupun hubungan keluarganya baik-baik saja. So far sih berita di luar ini tidak mempengaruhi apa-apa ya bagi saya dan Arhan, jadi tidak terganggu sama sekali dengan berita-berita yang sudah keluar di media. Kaget itu hal yang manusiawi ya, tapi alhamdulillah kita bisa menjalaninya dengan sangat baik sekali. Terkait berita dugaan perselingkuhan itu, Zize melalui kuasa hukumnya juga sudah melaporkan 12 pemilik akun yang diduga ikut menyebarkan hoaks dan fitnah tentang dugaan perselingkuhannya dengan mantan kekasih Rahel V-nya tersebut ke Bareskrim Polri. Hasilnya, 2 pemilik akun, masing-masing Andreas dan seseorang berinisial N, akhirnya telah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Zize. Zize pun mengaku menerima permintaan maaf serta jalur penyelesaian kekeluargaan yang diusung kedua terlapor itu. Hari ini saya mengucapkan, saya meminta permohonan maaf kepada Azize terkait konten yang saya bikin gitu ya, dan saya mengakui bahwa konten tersebut sudah memberikan pencemaran nama baik terhadap Zize terkait berita yang sudah cukup simpang siur di luaran. Saya menerima permohonan maaf dari Mas Andre dan keluarga terlapor. Dan saya harap ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan tentunya masyarakat luar untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Dan tentunya untuk tidak involve terlalu jauh dalam ranah pribadi seseorang dan memberitakan berita yang belum tentu benar adanya. Jadi semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua dan tidak akan terulang lagi kejadian-kejadian seperti ini ke depannya. Saudara Andreas, kemudian juga ibu dari salah satu terlapor berinisial N, yang dilaporkan adalah mengenai pencemaran nama baik, kemudian juga penyebaran berita bohong. Namun khusus untuk Mas Andreas dan ibu dari saudari N ini, ada yang kita laporkan atau konten yang memang ternyata tersangkut dari laporan kita adalah konten-konten yang memang melakukan pencemaran nama baik, kemudian juga penghinaan. Ada konten-konten yang bernada penghinaan terhadap Aziza. Tapi kemudian setelah ditelaah lebih jauh oleh penyidik di Bareskrim Polri, hal ini tentunya masih dapat kita berbicara secara kekeluargaan.